Saya punya judul hari ini yang akan saya bagikan itu Kristen reseh. Reseh itu kalau bahasa Jawa apa Ibu ya? Oh ya reseh dulu loh. Kalau orang menyebalkan apa namanya bahasa Jawa? Gregetne ya. Jadi Kristen gregetne gitu ya. Ya pokoknya reseh. Kenapa saya mau membahas ini? Karena terakhir ini kan banyak sekali di media sosial ya. Orang ngurusi agama orang lain, ngurusi gereja orang lain, ngurusi hidup orang lain. Pertanyaan saya, kamu ngurusi hidupmu tidak? Kok hidupnya orang lain diurusin? Nah, saya mau berbagi ini kepada jemaat di tempat ini supaya kita jangan jadi orang Kristen yang reseh ya. Ya, bicara tentang reseh di sini ya rata-rata ada yang istri ya. Yang istri angkat tangan. Kalau setengah berarti setengah istrinya ya Bu, nggak sepenuhnya. Yang lainnya bukan istri, janda. Terpujilah janda-janda, karena janda sering sekali disebut di dalam Alkitab. Janda adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Ya, jadi jangan berkecil hati karena janda berharga di mata Tuhan. Nah, tetapi karena ini bicara reseh, ada juga janda yang reseh loh Bu. Jadi ada satu cerita suaminya itu sekarat di rumah sakit. Nah, suaminya itu sekarat di rumah sakit. Biasanya kalau orang Kristen kalau sudah sakit begitu katanya suruh dulu ngaku dosa supaya lancar ini perginya. Atau biasanya katanya ada itu ya, ada yang pakai jimat ya. Katanya susah matinya kalau yang pakai jimat. Terus keluarganya yang laki-laki ini bilang gini, ada jimat nggak? Nggak punya. Terus kok kamu susah matinya? Ini sudah mau mati, tidak mau mati. Kamu harus minta maaf sama istrimu, ada dosa mungkin. Akhirnya suaminya suara sudah terbata-bata karena sudah di rumah sakit, udah mau mati. Dia bilang gini, istriku, aku mau mengaku dosa biar matiku lancar. Oh, dosa apa toh Mas? Iya, aku dulu pernah selingkuh sama tetangga yang jualan jamu itu loh. Oh gitu. Terus barusan sebelum masuk rumah sakit, aku juga selingkuh sama yang sebelah itu. Siapa? Itu loh, anak gadisnya orang itu. Oh, aku tahu kok Mas. Lu kok tahu? Ya makanya Mas, kamu masuk rumah sakit kan racunku sudah kamu minum. Gak apa-apa Mas, saya tahu kok kalau Masnya ini selingkuh. Cepet aja matinya Mas, saya udah tunggu 4 hari ini kelamaan. Mana lebih bagus, melihat orang yang sakit hati atau orang yang reseh? Enggak dua-duanya ya. Enggak dua-duanya. Oke. Nah, kita akan bahas yang pertama tentang orang Kristen yang reseh. Orang Kristen yang reseh biasanya suka ngurusi agama orang lain. Agama Anda Kristen, betul? Terus kenapa Anda ngurusi agama orang lain? Saya paling tidak suka nonton kalau ada di saya nggak punya TikTok sih, di Instagram atau di mana, suka ngomongin kejelekan agamanya orang lain. Kalau ada orang suka ngomongin kejelekan agama orang lain, berarti dia tidak memahami ajaran agamanya sendiri. Kok ngurusi orang lain? Kita baca dulu di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jika Anda ke gereja, Anda orang Kristen, berarti matanya tertuju kepada Yesus. Kalau orang yang diomongin agama orang lain, berarti dia tertuju kepada agama orang lain. Ini ada ketidakbenaran di sini. Ini yang disebut dengan orang Kristen yang reseh. Agamanya sendiri dia tidak mengerti, dia ngurusi agama orang lain. Saya sangat setuju ketika jemaat ikut menginjil. Jadi jangan bersandar hanya kepada gembalanya. Jangan bersandar hanya kepada Bu Wiwin untuk menginjil. Ingat, tugas menginjil adalah tugas seluruh jemaat, yang memimpin memang Bu Wiwin. Tapi kalau hanya bersandar kepada Bu Wiwin, Anda keliru. Jemaatnya nanti nggak bertambah. Kalau menginjil, caranya jangan jelekkan agamanya orang. Jangan percaya ini agamanya itu sesat begini begitu. Salah, keliru.
Yang kita lakukan ketika menginjil adalah fokus kepada Yesus. Kata ayat ini tadi apa? Tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ketika kita berbicara tentang Yesus, itu akan menimbulkan iman orang tentang Yesus. Jangan sampai ada orang pindah keyakinan hanya karena dia benci agamanya. Itu salah. Kalau orang sudah tahu membenci agamanya, suatu saat dia akan membenci agamanya yang baru ini, pindah agama lagi. Ini penyakit orang yang suka pindah agama. Tahu kenapa? Karena sukanya benci agama ini, benci agama itu. Lama-lama dia tidak percaya Tuhan. Atau di sana itu, misalnya pemimpin agama ini gini-gini suka berjelek. Dia membenci pemimpin agama ini, pindah lagi. Pemimpin ini nanti dia benci. Jadi ketika menginjil tidak bicara tentang kejelekan agama orang lain, tapi tertujulah kepada Yesus. Ceritakan tentang Yesus. Hari ini Anda ke gereja, pasti Anda pernah mengalami sesuatu bersama dengan Yesus. Tidak mungkin tidak. Meskipun ada beberapa orang tidak mengalami apa-apa tapi tetap ke gereja. Kenapa? Daripada di rumah. Ada bapak-bapak rajin ke gereja. Ibadah itu di desa itu jam 7. Terus setengah 7. Si bapak ini selalu datang jam 5 pagi. Pendetanya aja belum bangun, dia datang jam 5. Terus akhirnya kata pendetanya jangan kepagian. Tetap juga dia datang setengah 6. 1 jam lebih cepat. Saking rajinnya kata pendetanya. Tapi setelah ditanya, loh Pak kok pagi betul ke gerejanya? Ini kan belum buka gerejanya ini. Daripada istri saya bangun duluan, saya diomelin, mending saya ke gereja duluan. Jadi dia ke gereja bukan karena rajin, istrinya nanti ngomel. Dia sudah rajin ke gereja pagi-pagi. Alasannya ke gereja bukan karena percaya Tuhan. Ditanya tentang Yesus, manggut-manggut aja dia, manggut-manggut. Tapi tidak paham apa-apa. Ketika kita memahami siapa Yesus, kita percaya Yesus, ingat kita jadi Kristen sejati. Kristen yang tidak rese, Kristen yang gak ngurusi agama orang lain, urusi agamamu, urusi keyakinanmu, tingkatkan imanmu di dalam Kristus. Bagaimana meningkatkan iman kita setiap hari? Tertuju kepada Yesus. Ada yang bertanya, Bu, bagaimana tertuju kepada Yesus kalau beras gak ada? Maksud Yesus kasih beras? Yesus gak pernah langsung kasih beras. Saya bilang begini, kalau bicara tentang fokus kepada Yesus, jangan fokus kepada apa yang Anda perlukan atau Anda mau. Gini, ketika orang berasnya nggak ada, kenapa dalam pikirannya beras? Kepengen sepeda motor, dia perlu sepeda motor buat antar anaknya ke sekolah. Ketika berdoa yang ada dalam pikirannya sepeda motor. Jujur, ketika Anda mendoakan sesuatu, itu yang ada dalam pikiran Anda tuh. Mau jodoh, di pikirannya jodohnya yang seperti siapa gitu. Selalu ada dalam pikirannya. Tetapi ketika fokus kepada Tuhan, misalnya nggak ada beras, jangan fokus pada berasnya. Fokus kepada Yesusnya. Tuhan, hari ini apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup? Aku percaya Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Siapa tahu Tuhan bukan kirim beras, tapi ternyata Tuhan kirim duit banyak, Anda bisa beli 50 karung beras, misalnya begitu. Jangan batasi Tuhan dengan apa yang kita mau. Jadi kalau Anda misalnya uang sekolah anak mungkin hanya 200.000, jangan batasi Tuhan hanya dengan 200.000. Tetapi berdoa Tuhan sediakan. Balik lagi ketika fokus kepada Tuhan tadi, apa yang kita alami setiap hari bersama dengan Yesus, itu ucapkan syukur. Nah semakin hari kita semakin memahami, oh ternyata saya percaya Yesus ini seperti ini. Karena gini, agama Kristen, banyak orang yang mengatakan bahwa yang mendirikan agama Kristen adalah Yesus. Yesus tidak pernah ngeklaim ini agama ya, agama yang saya dirikan namanya Kristen. Tidak pernah. Yesus tidak pernah mendirikan agama. Jadi ketika ada orang Kristen membicarakan tentang agamanya, tapi lebih fokus dia menjelekkan agama orang lain. Ini bukan Kristen, ini Kristen yang reseh ini. Tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan hal yang itu. Kalau baca di dalam perjanjian baru, apakah Anda pernah melihat Yesus menjelekkan agama lain? Ajaran-ajaran Yesus itu bicara tentang mengampuni, kerajaan Allah. Apalagi khotbah Yesus di atas bukit. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah.
Nggak pernah Yesus itu ngurusi, lihat orang Romawi, agamanya begini, menyembah ini, jangan ikut orang. Nggak pernah. Jadi hari ini ketika kita belajar ini, jadilah orang Kristen yang fokus kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Kita ini harus melihat bahwa hidup kita ini sederhana, bahwa hidup kita ini buat Yesus, maka kita bersandar kepada Yesus. Tidak usah urusi agama orang lain. Yang suka ngurusi biasanya itu celaka. Saya pernah bertemu dengan seseorang. Dia ini baik, tapi saking baiknya kadang ngurusi yang tidak perlu diurusi. Suatu kali saya ketemu dia, saya pikir dia itu baru berantem. Anak laki-laki. Jadi pokoknya matanya biru, bengkak dua-dua. Saya pikir dia itu baru lomba tinju. Saya bilang, kamu kemarin lomba tinju? Dia bilang, enggak. Terus kemudian saya bilang, kenapa biru matanya? Dia itu lagi duduk di kafe, terus tiba-tiba dia lihat ada anak cicak jatuh persis di roknya orang sebelah yang duduk, bukan temannya, yang duduk di sebelahnya. Nah, karena cicak itu nyamplok bukan di rok, jadi itu pakai rok pendek, ada di pahanya perempuan itu gitu loh, anak gadis. Nah, dia geli, jadi dia ambillah cicaknya. Waktu dia ambil cicaknya, si perempuan ini berpikir dia mau pegang paha. Dia ambil kentangnya, dipukulkan ke muka saya nggak usah sebut namanya, ke muka itu. Dia kaget, birulah. Dia itu berani pegang cicak. Nah, jadi birulah matanya. Loh, ngomel-ngomel si ceweknya, terus dia bilang, saya lo cuma mau ngambil cicak. Tapi saya kan nggak nyuruh kamu ngambil cicak. Dia kembalikan cicaknya di paha perempuan tadi. Perempuan itu ngambil lagi gelas, dilempar lagi ke matanya sebelah. Jadi dua-dua matanya bengkak. Awalnya tadi dia mau ngurusi orang. Saya bilang, kamu loh, kalau dia aja cicak jatuh di pahanya nggak ngerasa, kok kamu yang ngerasa? Saya lihat jatuh cicaknya, nggak usah urusi orang. Kadang begini saya beritahu, kita seperti memperhatikan orang lain, kita seperti peduli kepada orang lain, tapi orang itu tidak mau dipedulikan. Nggak usah. Kalau orang tidak mau Anda urusi agamanya, nggak usah urusi. Nah, ini yang penting, karena tadi fokusnya kita berpikir bahwa kita sedang melakukan kebaikan dengan cara memberikan kenyataan bahwa agamamu itu jelek, agama saya lebih bagus. Tidak perlu. Jangan pernah menyatakan atau mengeklaim bahwa agama Anda lebih baik kalau sikap, perbuatan, perkataan Anda saja tidak bisa jadi berkat. Dengan menjelekkan agama orang lain itu bukan jadi berkat. Siapa yang bilang dengan menjelekkan itu menjadi berkat? Tidak. Jadi mulai hari ini yang pertama, jangan jelekkan agama orang lain. Jangan haram-haramkan orang lain. Kalau mengucapkan sesuatu, ucapkan saja yang baik-baik. Najis, haram, tidak perlu. Yang haram dan najis di hadapan Tuhan adalah dosa. Jadi itu yang pertama ya, jangan ngurusi agama orang lain ketika bicara kekristenan yang sejati. Jadi kekristenan yang rese ini ngurusi agama orang lain. Yang kedua, ngurusi gereja orang lain. Aduh, saya itu paling tidak senang kalau ada pendeta. Saya ini pelayanan di berbagai denominasi. Di GPDI saya oke, di GSJA saya oke, GBI semua. Yang ikut PBS banyak ya Bu ya. Itu banyak denominasi. Saya sudah ke semua gerejanya. Bahkan di GMI yang Protestan pun saya diundang. Karena bagi saya gereja apapun selagi itu memberitakan tentang Yesus, saya percaya baik. Tapi kalau Anda suatu saat mengundang pendeta yang menjelekkan gereja lain, jangan diundang lagi ya Bu. Karena itu tidak mengajari jemaat hal yang baik. Kalaupun gereja itu tidak sama doktrinnya dengan Anda, ya bukan doktrin sesat loh ya, tetap Yesus adalah Tuhan. Tidak harus menjelekkan. Kecuali dalam forum, bukan mimbar ya, dalam forum pengajaran doktrin gereja. Boleh, doktrin kita begini, doktrin yang sebelah begini, nggak apa-apa, itu forum belajar. Tapi jangan di mimbar. Mimbar itu namanya pekabaran Injil, mengabarkan berita baik, bahasa Inggrisnya good news. Good artinya
baik. Kalau namanya good news, baik, berita baik, kabar baik, masa yang buruk-buruk diceritakan? Jadi jangan juga kerjaan yang jelekin gereja orang lain, ngurusi gereja orang lain. Nah, biasanya seperti ini. Gereja itu ya pendetanya begini, gereja itu ya gereja. Sudahlah, urusi gerejamu. Anda saja tidak melakukan apa-apa buat gerejamu, kok yang ngurusi gereja orang. Nah, itu tidak baik. Jadi untuk menjadi Kristen yang setia, yang mendukung pelayanan, urusi gerejanya. Jangan ngurusi gereja orang lain, pendeta orang lain. Terserah, itu kan urusannya mereka. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda sudah nyumbang banyak di gereja sebelah sampai Anda ngurusi? Nyumbang enggak, ngurusi enggak. Tapi menjelek-jelekan iya. Saya hari ini tidak mau menjelekkan orang yang di luar. Karena memang karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi kita orang Kristen yang mengenal Tuhan, kerap kali kita menjelekkan gereja lain. Saya pernah, ibunya itu marah-marah. Dia nonton TikTok yang jelek-jelekan pendeta. Terus dia nonton TikTok yang ngomong-ngomong persepuluhan. Ngamuk-ngamuk sendiri. Ini loh bu. Mas, bu gak bener ini. Ya jangan ditonton toh bu. Emosimu naik, darah tinggi, terus besok mati apa? Gara-gara nonton TikTok. Pas nyampe di surga, ini pendeta kenapa mati? Gara-gara TikTok Yesus. Aduh, Yesus. Makanya jangan nonton TikTok. Dia emosi sendiri. Kenapa? Dia dengar khotbah, ngomong persepuluhan, ngamuk-ngamuk. Ini duit tok, ini pendeta, ini gereja ini. Jangan ngurusi. Makanya kalau bicara iman, memperkuat iman kita, ini bicara bagaimana kita fokus dengan gereja kita sendiri. Apa yang akan kita lakukan buat gereja kita, khususnya gereja ini misalnya. Apa yang bisa Anda lakukan buat gereja ini? Lakukan, jangan kritik terus. Di gereja itu banyak orang-orang yang punya nama-nama antik. Yang pertama itu namanya Jemima, jemaat minta makan. Kenapa? Bu pendeta, enaknya kalau tiap minggu itu kita ada perjamuan kasih, biar kekeluargaan. Jadi tiap minggu pulang gereja tuh makan. Pendetanya bilang, terus dananya dari mana? Ya tapi kan Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan, kalau jemaat nggak kasih terus dari mana? Nah itu Jemima, jemaat minta makan. Saya pernah dibilangi curhat pendeta, bu jemaatku berkurang. Kenapa? Soalnya tempat sebelah tiap minggu ada soto. Di sini nggak ada. Dulu jemaatku 25, sekarang 8. Loh kenapa? Yang sebelah baru buka, tiap minggu ada soto. Tak bilang itu Jemima, jemaat minta makan. Datang ke gereja bukan cari Tuhan, cari makan, makanan ngisi perut. Nah, ada lagi Jennifer, bukan nama anaknya ya bu ya. Jennifer tuh jemaat nitip transfer. Transfer apa? Transfer Roh Kudus, transfer berkat. Suamiku sudah ke gereja kok bu, nanti suamiku pulang ke rumah dia transfer semua kebaikan-kebaikan berkat yang dia dapat dari gereja. Jadi ibu nggak usah satu orang saja. Begitu juga kalau kasih persembahan. Tadi kan istriku sudah kasih bu, nanti kan berkatnya sama. Semua, jadi semua nitip transfer berkat semua. Jadi dia nggak usah ke gereja. Nah ini jemaat-jemaat tipe yang ada di gereja sana. Di sini nggak ada toh? Nggak ada. Di sini semua baik. Di sini jemaat-jemaat baik semua ini. Ada juga jemaat namanya jemaat Jessica. Jemaat sibuk kerja. Kok minggu lalu nggak datang? Kerja ya. Oh, loh nggak datang lagi loh. Kapan lalu? Kerja terus. Tapi kalau sudah susah, datang cari pendeta. Doakan saya. Kerjaku susah sekarang. Kalau pas susah. Nah ini Jessica ini. Di sini nggak ada Jessica. Di gereja sana Jessica. Kalau di sini nggak sibuk kerja di sini, ya toh? Jemaat orang lain kerja terus. Baru datang itu kalau Natal. Makanya kalau Natal sampai halaman rumah tetangga pun penuh. Kenapa? Datang semua pas Natal. Tapi pas begini nggak datang. Bu kalau Natal jemaat jadi berapa bu yang datang? 100 bu. Lah pertanyaan saya, kenapa harus diundang baru datang? Kalau nggak diundang kok nggak datang? Ini jemaat jadi-jadian ini. Ini loh, yang ditakuti jemaat biasanya setan. Benar? Karena jadi-jadian setannya nongol.
Yang ditakuti pendeta, jemaat jadi-jadian. Itu pendeta paling takut. Kenapa? Hari ini gereja, dia gereja A. Besok gereja B. Besok gereja C. Pas mati, gereja 3 gak mau bertanggung jawab. Yang nguburkan siapa? Loh, bukan jemaat saya. Dia hanya simpatisan. Ada kejadian. Mati. Tapi dia gini, kalau pagi gereja A, sore gereja B. Nah, minggu depan paginya di gereja C. Meninggal dunia. 3 gereja gak ada yang datang. Terus ditanyai sama keluarganya, karena keluarganya belum percaya. Ini yang doakan siapa? Ini kan Kristen. Loh, gerejanya mana, Bu? Loh, pagi di situ, sore di sini. Yang saya bilang, loh, dia hanya datang makan soto. Nah loh, yang pagi bilang, dia sudah sebulan gak datang ya, tapi bulan lalu datang pas ada pembagian sembako. Bingung, pendetanya nggak mau bertanggung jawab. Nah ini tipe-tipe jemaat di sana, di sini nggak ada. Di sini semua baik-baik toh. Yang paling keren itu nama Janur. Namanya siapa? Janur. Oh Janur. Jadi tulisannya Jenur, bacanya Janur. Oh jemaat numpang tidur. Nah ini datang, baru duduk. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah ini Jenur ini. Jemaat numpang tidur. Di sini enggak ada. Di sana. Jadi kalau gereja mau ngurusi gerejanya sendiri, bagus, diperbaiki gerejanya, jangan ngurusi gereja orang lain. Jemaat yang setia itu ngurusi gerejanya, ngurusi pertumbuhan imannya. Nggak ada Jessica, nggak ada Jennifer, nggak ada Jemima, apalagi Jenur nggak ada di sini. Sana. Saya percaya kalau jemaat di sini semua dewasa. Jemaat ini ada pertambahan jumlah. Udah bertambah jumlahnya, bertambah imannya, bertambah juga berat badannya. Karena Jemima tadi. Bu, tiap minggu ada makanan di sini, Bu? Oh enggak, nanti saya juga jadi Jemima loh, Bu. Ya. Jadikanlah gereja Anda menjadi rumah Anda pribadi di mana Anda ngurusi gereja. Apa yang tidak benar di gereja ini, ya ayo diurusi sama-sama, dibantu gembalanya. Jangan apa-apa gereja sana, gereja sini. Dan jangan pernah membandingkan gereja Anda dengan gereja lain. Itu namanya selingkuh, pengkhianatan. Saya tanya, yang punya istri angkat tangan. Saya tanya Pak, tiba-tiba istri Bapak bilang begini, suami sebelah itu loh lebih cakep, wangi, harum, putih, pokoknya dari jarak 10 meter bau sabune Marah gak Pak? Terus senyumnya lebih manis dari sampean loh Mas. Senyumnya enak lihat. Senyum sampean aku langsung gosong lihat deh. Tersinggung enggak? Soalnya lebih cakep. Atau Anda dibanding-bandingkan. Lihatlah kerjanya tiap bulan bisa beli TV. Terus bulan ini istrinya dibeliin handphone baru. Kapan lalu dibeliin sepeda motor baru loh. Foto itu sih masih fotonya, belum sepeda motornya. Kalau Anda dibanding-bandingkan dengan, ada lagunya ya Bu, bahasa Jawanya. Banding-banding saya nggak tahu. Anda pasti marah. Sekarang bagaimana ketika Anda membandingkan gereja Anda dengan gereja orang lain? Yang marah siapa? Tuhan atau gembala? Tuhan. Lihat loh, mungkin Anda ngomongnya ke Bu Win. Bu, gereja sebelah loh Bu, ada keyboard, terus speakernya gede, nggak usah budek, terlalu besar. Saya pernah ke satu tempat, Bojonegoro. Saya persis di depan. Saya beritahu, jam tangan saya sampai keluar tanda merah. Jadi jam tangan saya itu ada notifikasi kalau suara terlalu besar. Tulisannya saya terjemahkannya. Suara yang terdengar merusak gendang telinga dan menyebabkan tuli. Saya persis di depan. Setelah itu saya khotbah, tahu nggak? Telinga saya saking besarnya. Tapi ruangannya cuma segini. Untuk apa kayak horek gitu. Gede gerejanya, musiknya bungkrang-bundung. Tapi jemaatnya nggak ada yang istilahnya tepuk tangan juga.
Nggak penting. Itu loh Bu, gerejanya, Bu, loudspeakernya gede-gede. Nah terus kalau gede, hebatnya apa? Itu ya Bu, kursinya empuk, sini kayu, nggak enak. Ada satu jemaat pernah ngomong gini, Bu, enak nggak duduk di gereja ini? Hah, kenapa? Jadi kursinya plastik begini tapi yang hijau. Nah ibu yang duduk agak gemuk, tiap kali dia duduk kaki kursinya mekar, ngek, ngek. Saya bilang, jemaat ini kok cerewet, disuruh duduk lantai nanti ngomel. Ada kursi di gereja, kursi apa? Kursi plastik katanya, saya nggak ngerti bahasa Jawanya. Jadi katanya kakinya mekar gini apa sih? Dia ngomongnya, aku nggak bisa duduk. Saya bilang gini, yang ngesot Bu duduk di lantai kok ngomongin kursi. Sebelah itu karena dekat sama pendeta dari Surabaya, disumbangi kursi loh Bu, besi ada empuk-empuk, ada itu ya kayak sofa. Saya bilang, Anda nanti jadi jenur kalau dapat kursi sofa di gereja, jemaat numpang tidur, terlalu empuk. Saya malah pernah usul loh ya, bagaimana kalau kursi gereja itu ada sedikit, Anda tahu sepatu yang buat terapi itu yang bulat-bulat? Itu loh ada bulat-bulatnya, jadi sandal terapi. Nah kalau bisa kursi jemaat dibuat kayak begini dulu, jadi nggak tidur, nggak melamun, jadi sambil pijet-pijet begitu, lebih baik begitu. Nah ini tadi jangan ngurusi, jangan bandingkan gereja Anda dengan gereja orang lain. Ini bukan Kristen sejati, kerjanya membanding-bandingkan. Nah, ketika bicara membandingkan gereja, termasuk membandingkan pendetanya. Tidak boleh. Gini, tiap orang itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Jangan pernah membandingkan, karena Anda akan kecewa dengan manusia. Manusia itu tidak sempurna. Ada beberapa jemaat bilang, saya lebih suka kalau yang khotbah pendeta itu, pendeta ini ngantuk saya. Ambil baiknya. Gini, misalnya pendetanya khotbah 1 jam, ada pendeta yang khotbah 1 jam lebih ya. Ada yang pernah khotbah 1 jam setengah. Jujur saya pendeta ngantuk. Soalnya dia ngomong tentang teologi. Jadi monologi. Aduh saya wis ngantuk, ini pendeta ini ngomong apa? Pas dia ngomong, wah saya juga saya ketawa, saya bilang ngomong apa tadi Bapak ini ya, lupa saya. Tapi saya ambil baiknya, ada satu ayat yang saya bisa pahami. Jadi begini, ketika ada pendeta yang khotbah, setidaknya waktu pulang ada satu yang Anda bawa pulang berkatnya. Jangan sampai ketika keluar dari pintu tadi khotbahnya apa? Pokoknya ngono lah. Pokoknya dari Alkitab lah gitu. Nah, jangan membandingkan. Atau jangan juga membandingkan, maaf loh ya, saya beritahu ada satu gereja, pendetanya ini bercerai. Akhirnya gereja itu digembalai oleh istrinya dan si laki-laki keluar dari gereja. Nah, tetapi karena itu terjadi, jemaatnya hampir setengah keluar. Tapi yang salah bukan si ibunya. Si pendeta ini melakukan kesalahan, dia meninggalkan istrinya, kemudian yang mengembalakan tetap istrinya di gereja itu. Salah istrinya apa? Jemaat ikut-ikutan, wah kami tidak mau digembalakan sama janda cerai. Anda sudah menghakimi manusia. Ingat, gereja jangan sampai tempat di mana orang merasa berhak menghakimi. Apapun yang terjadi di dalam gereja, kalau itu tidak benar, diomongin dulu sama gembalanya. Jangan main menghakimi saja, ini tidak baik loh ya. Nah kita baca dulu 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Satu tubuh. Kita gereja dimanapun selagi mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita satu tubuh di dalam Kristus. Jangan saling menjelekkan. Kemudian di dalam gereja juga sesama jemaat, jangan saling menjelekkan. Karena tidak ada yang sempurna. Tolong yang sempurna di sini tunjuk tangan. Beberapa tahun lalu saya ngomong berkali-kali setiap minggu kepada orang yang saya mentoring, saya bilang gini, suatu saat Anda akan melihat kelemahan saya, dan saya percaya Anda akan kecewa dan mungkin Anda akan membenci saya dan meninggalkan saya, karena saya manusia, dan benar terjadi. Mereka menganggap itu kelemahan, bagi saya ya sudah, kalau mereka melihat itu sebagai kelemahan. Tetapi saya sudah ngomong jauh-jauh hari bahwa saya tidak sempurna, suatu saat Anda akan melihat kelemahan saya. Jadi jangan pernah melihat manusia hanya karena kelebihannya saja.
Di dalam gereja juga begitu. Pendetanya siapa? Selagi pendetanya mengajarkan yang benar, hidupnya benar di hadapan Tuhan, terimalah dia, berkatilah dia. Kalau kelemahannya gini loh. Saya kan pernah cerita. Saya ada yang foto dari jauh, terus kemudian ada foto saya, tagnya begini. Masa hamba Tuhan, maaf loh ya, kerjanya garuk pantat. Maaf. Saya itu difoto dari jauh iseng. Saya itu ngambil koin di celana saya. Koin tahu nggak? Jadi saya gini. Dia foto. Fotonya tagnya ada hamba Tuhan garuk bokong. Saya bilang, kamu bercanda itu loh ya. Buat orang tahu lah. Kebetulan saya juga begini. Saya rogo-rogo. Jadi saya nyari koinnya di mana gitu loh. Nah, itu difoto. Kemudian dia katakan seperti itu. Nah, kadang-kadang orang kan hanya bercanda mengenai, tapi kalau orang lain melihat. Nah, kalau misalnya ada tahu hamba Tuhan, maaf ya, ada hamba Tuhan suka ngupil. Saya nggak suka hamba Tuhannya suka ngupil. Itu kan kelemahan minor namanya. Emang orang nggak boleh ngupil tak? Saya tanya, kalau pas kotoran hidungnya penuh, Anda mau upilin? Mau bantu? Soalnya pendeta nggak boleh ngupil nggak baik image-nya. Ya tolong diupilin jemaat. Mosok nggak bisa ngupil pendetanya, itu namanya kesalahan minor. Terus katanya pendeta itu ya, kalau belanja suka nawar. Namanya perempuan, kalau perempuan nawar ya Bu ya, mosok nggak bisa. Kecuali lo ya keterlaluan. Ada orang pernah, jadi bapak-bapak di Surabaya itu jualan kerupuk di perumahan besar. Kerupuk itu titipan orang. Satu plastik itu kerupuk apa sih namanya itu saya nggak tahu, yang dikasih sambal itu. Nggak ngerti saya. Opak ya. Nggak tahu, pokoknya 5.000. Yang berhenti mobilnya 400 jutaan lah. Saya pas turun juga beli. Saya beli 4 bungkus, saya mau kasih sama tukang dekat rumah saya. Waktu saya beli 4, harusnya saya bayar 20.000 toh. Tapi saya kasih bapaknya 35.000. Karena saya tahu bapak itu paling dapat 1.000, itu titipan orang. Yang mobil sebelah, mobil mahal, nawar. Pak, ini ya, itu 10.000 4 ya, 10.000 4. Saya bilang, keterlaluan. Itu ya mbok tawar bapaknya udah tua, sampai dia pakai sepeda loh, bapaknya jalan begini. Nah itu keterlaluan. Tapi kalau pendeta ada nawar, misalnya mau beli baju di pasar, ya namanya ibu-ibu. Kalau di sini masih bisa nawar ya Bu. Surabaya gak ada yang bisa tawar, udah ada tagnya langsung bayar, nggak mau bayar keluar. Nah, boleh dong. Saya nggak suka pendeta tuh suka nawar. Nah, emang salah kalau dia nawar? Dia ibu-ibu loh ngurusi rumah tangga. Kalau nggak nawar, terus gimana ngurusi rumah tangga? Itu kesalahan minor. Jadi balik lagi, ketika bicara jangan ngurusi gereja orang, ngurusilah dirimu sendiri, gerejamu sendiri. Jangan ngurusi pendeta orang lain, urusilah pendetamu. Kita ini satu tubuh di dalam gereja. Segala kelemahan yang ada di gereja ini, ayo kita bicarakan kalau itu bisa menjadi batu sandungan. Jangan dihakimi. Intinya adalah mari diurus pertumbuhan gereja Ngadirejo ini, GPDI ini. Saya kemarin bersyukur loh ya, di GPDI Perning, Pak Ferry, ada jemaat baru. Tapi saya bersyukur, kenapa? Ada penginjilan terjadi. Kalau nggak salah bertambah 3, tapi yang dibaptis kemarin baru 1 orang. Ini yang harus kita lakukan di gereja ini. Jangan injili gereja lain yang sudah bertobat, itu namanya mencuri. Itu paling sering terjadi di Surabaya. Di sini enggak, di sini mungkin ya ada. Tapi kalau di sini kan tergantung berapa banyak sotonya. Kalau di Surabaya bukan sotonya. Seberapa mewah gereja Anda bisa mencuri jemaat orang. Yang diinjili bukannya yang belum percaya Tuhan. Jadi balik ya, menjadi Kristen yang sejati, jangan jadi Kristen yang rese. Urusi gerejamu, lihat pertumbuhannya, apa penginjilannya, ada nggak pertumbuhan jemaatnya. Jadi nggak usah ngurusi orang lain. Nah, ketika di dalam gereja tubuh sendiri, jangan juga saling tuil. Karena kita ini satu tubuh, jangan saling menjelekkan. Ingat, iblis akan berusaha merusak gereja melalui satu orang. Gosip, semua jadi gosip, akhirnya rusaklah satu gereja. Hati-hati dengan gosip. Jangan saling menggosip di gereja. Itu yang pertama tadi apa? Ngurusi agama orang. Kedua, ngurusi gereja orang. Yang ketiga apa? Ngurusi imannya orang. Sesama orang Kristen.
Itu ya Bu, kurang doa, makanya sakit terus. Itu Bu, masa udah didoakan sama pendeta, dari tumpang tangan, tumpang kaki, disirami minyak satu loh Bu, gak sembuh-sembuh, dosanya banyak Bu. Ngurusi imannya orang. Terus Anda tahu dia kurang beriman dari mana? Wes doa Bu, gak sembuh-sembuh. Wes doa minta kerja ya gak dapat-dapat. Berarti ada yang salah. Apa yang salah? Kenapa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa imannya tidak benar sehingga Tuhan tidak menjawab doanya? Hari ini kalau saya ngomong begini, Anda kan pasti tiap orang punya doa lah ya. Semua punya pergumulan kan? Punya. Yang tidak punya pergumulan tolong beritahu saya gimana caranya supaya tidak ada pergumulan. Setiap orang punya pergumulan. Kalau saya bilang hari ini, tahu nggak kenapa doa Anda nggak dijawab? Dosa Anda kebanyakan. Tersinggung tidak? Ya tersinggung toh. Saya yang ngomong aja doa saya sampai sekarang tidak dijawab-jawab. Saya minta punya anak 5, dikasih cuma ini 1 ditambah 2 plus anak kakak saya 2. Saya mintanya 5, Tuhan enggak kasih sampai tutup pabrik. Saya bilang, Tuhan kok nggak dijawab? Nah berarti dosa saya banyak, begitu. Kemudian ketika ada orang minta Tuhan sembuhkan suami saya, ada kapan lalu. Ternyata setelah itu suaminya meninggal dunia. Ada yang bilang gini, ibu itu so alim, suka marahi suaminya. Jadi suaminya mungkin kata Tuhan lebih baik mati daripada hidup, nanti disakiti sama istrinya. Loh, siapa ngomong begitu? Suaminya mati itu kena penyakit gula, terus operasi kaki. Ternyata kalau penyakit gula itu nggak bisa operasi ya, saya nggak tahu. Nah kemudian ya komplikasi, meninggal dunia. Ada orang ngomong gitu. Soalnya Bu, ya suaminya nggak tahan Bu, mati mesti itu. Kenapa? Itu loh Bu, istrinya cerewet. Saya tanya, istri mana yang tidak cerewet? Berhati-hati ketika Anda ketemu wanita yang diam, tidak mengekspresikan emosinya. Kalau marah itu tidak ada ekspresi marah. Itu membuat penyakit. Emosinya tidak dikelola dengan baik. Makanya kadang-kadang Anda bilang, itu bunuh diri loh Bu, padahal orangnya baik, diam. Hati-hati kalau orang bunuh diri diam, berarti itu sudah depresi. Bersyukur kalau Anda menjadi wanita yang cerewet. Tapi jangan bawel ya. Lain bawel. Bawel itu wes makan nasinya nggak enak apa? Ya udah makan saja, itu bawel. Saya pernah ke beberapa tempat, ya namanya kita di desa, kasih sesuatu, mobil kecil nggak bisa bawa. Masa saya bawa gaban ngomongnya gini, alah ngasihnya cuma segini. Tapi nggak tahu bersyukur orang ini. Nah itu bukan cerewet, itu bawel, itu reseh, nggak tahu bersyukur. Beda. Kalau cerewet itu biasanya suka nyapu terus kotor lagi. Aduh kok kotor lagi sih, sapu lagi. Biasa, ya toh. Biasanya kalau saya tuh sama anak saya, kalau dia buka pintu kamar saya terus nggak ditutup, tutup kembali, saya bisa ngomel. Itu cerewet, nggak apa-apa. Lain kalau bawel. Nah ini ketika bicara ngurusi iman orang lain, ini bicara bagaimana Anda lihat dulu imannya Anda, baru ngomong tentang orang lain. Firman Tuhan katakan apa? Kalau di dalam Matius itu, balok di mata, jangan melihat balok di mata saudaramu. Kita baca yang Matius 7-nya dulu ayat 1. 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ada orang pernah ngomong ke saya begini, setiap kali ketemu, ibu tambah gendut ya? Ya. Ibu tambah gendut ya? Ya. Ibu tambah gendut 3 kali wes. Tiap kali. Dan itu ngomongnya di depan orang. Depan orang banyak. Saya lihat gendut saya dari mana? Tapi saya iya aja. Mungkin itu bahasa basinya dia. Suatu kali dia ketemu saya, ada orang ngomong ke dia, Bu ini tambah gendut ya? Melumel. Kamu tuh ngomong ya jangan depan orang toh. Kena toh. 3 kali saya di depan pendeta lagi dia. Bu Flori tambah gendut ya. Berarti ketika Anda suka menghakimi orang, menghina orang lain, ketika Anda diperlakukan dengan sama, jangan tersinggung. Bu, aku enggak seneng lihat Bu Joy, ireng itu apa tuh? Hitam. Loh, hitam itu kan manis. Enggak, aku enggak suka. Suatu kali anaknya lahir hitam. Terus mertuanya bilang, anakmu kok ireng sih? Terus ngomong ke suaminya, Mas, ibumu itu loh kurang ajar, mosok ngomong anakku ireng. Lah terus suaminya memang tidak begitu hitam sehitam yang dia bilangin itu. Makanya hati-hati. Saya
tidak percaya. Katanya kalau lagi hamil nggak boleh ngomongi orang ya. Tapi kejadian mungkin waktu dia hamil, dia omongi si itu hitam, anaknya hitam, kapok. Terus sekarang itu anak siapa? Hah? Itu kok bisa hitam, anak siapa? Makanya jangan menghakimi supaya Anda tidak dihakimi. Jangan tersinggung ketika orang lain mengata-ngatai iman Anda, karena ketika Anda mengata-ngatai iman orang lain, Anda merasa Anda paling benar. Dia ke gereja aja pun, Bu, tapi kelakuannya nggak benar. Mulut Anda aja menceritakan dia sudah nggak benar. Benar nggak sih? Anda menceritakan orang saja sudah nggak benar. Jadi Kristen yang reseh ini tadi ngurusi imannya orang. Masa Bu tiap hari berdoa, pelayanan, tapi itu loh kerjanya genit-genitan. Gak usah urusi dia. Pertanyaannya, apakah Anda sudah ngurusi iman Anda atau belum? Ngurusi orang, itu tak bilangin. Sekarang anakmu hitam toh, makanya Ojo bilang suaminya orang hitam. No, tapi kan suamiku nggak sehitam itu Bu. Makanya toh, tak bilangin. Kadang-kadang ketika kita ya suka ngomongin orang, itu terjadi dalam hidup kita nggak bisa terima. Makanya ibu yang bilang saya gendut, maaf ya, ibu yang bilang saya gendut, badannya 3 kali lipat dari saya. Ya mungkin bagi dia bercanda, ya saya nggak apa-apa. Pas orang teriakin dia, tambah gendut, mukanya merah terus tersinggung. Nah loh, di sini ada yang tersinggung nggak kalau dibilang gendut? Jangan ya. Firman Tuhan katakan mengembanglah ke kiri dan ke kanan. Itu artinya Tuhan suka dengan yang gendut. Baca di Imamat, Tuhan bilang Tuhan suka yang berlemak, karena itu menjadi dupan yang harum di hadapan Tuhan. Pagi hari ini yang lemaknya banyak berarti Anda berharga di mata Tuhan. Lemak Anda harum di mata Tuhan. Amin. Jangan takut gemuk, yang penting sehat. Jangan kolesterol. Makan saja semua. Apapun dimakan, yang penting jangan makan sepatu orang ya. Jangan digigit di kaki meja. Selama Anda sehat, nikmati hidup. Nggak usah tersinggung mau dibilangi hitam, gendut, kurus. Terima saja. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Ketika ada yang bilang, Anda kok gendut? Bilang, berarti Tuhanku gendut. Nah, kita kan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau ada yang bilang Anda jelek, berarti Tuhan Anda jelek. Begitu. Hati-hati. Jadi di sini kita bisa tahu ya, Kristen sejati tidak ngurusi agama orang lain. Kristen sejati tidak ngurusi gereja orang lain. Jadi agama orang gak diurusi, gereja orang gak diurusi. Yang ketiga, imannya orang gak diurusi. Urus iman sendiri. Nanti malam Tuhan Yesus datang, yakin semua masuk surga? Gak yakin Bu, diam semua. Bu, nanti kita buat kolam di sini baptis ulang Bu. Tapi baptisnya Bu 10 menit Bu, sampai gitu. Harus yakin kita masuk surga. Kenapa? Karena hidup kita udah menjadi Kristen yang sejati. Kita tidak sempurna, tapi kita ngurusi iman kita di dalam Kristus. Kita tidak sempurna, kita nggak ngurusi agama orang. Karena kita tahu lebih baik kita fokus kepada Yesus. Ketika kita hidup di dalam Kristus, berkat-berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Kristen sejati yang fokus pada Kristus, saya percaya hidupnya ada dalam penyertaan Tuhan. Hidupnya ada dalam berkat-berkat Tuhan. Hidupnya memang tidak sempurna, tapi penyertaan Tuhan nyata. Jika hari ini mungkin Anda bilang, Tuhan aku kok tidak pernah kaya. Ingat, nanti anak-anak Anda menjadi anak-anak yang kaya, yang dipakai Tuhan memberkati orang lain. Terkadang jawaban doa bukan datang kepada kita, turun kepada anak-anak kita. Makanya jadilah orang Kristen yang setia, yang sejati, nggak ngurusi orang, nggak Jemima, nggak Jessica, nggak Jenur, apalagi tuh. Jadi di sini tidak ada Jemima, jemaat minta makan, kecuali hari ini ada yang ulang tahun katanya ya, 19 ya Pak? Hah? 28 toh. Oh, baru tamat kuliah berarti ya? Ya, enggak Pak. Anak kuliahan 28 itu biasanya sudah bisa menikah loh Pak. Sudah bisa lamar anak orang. 28. Ayo kita urusi gereja kita. Apa yang bisa kita lakukan buat gereja sini, kita lakukan. Supaya ada pertumbuhan rohani terjadi di tempat ini. Bukan soal banyaknya orangnya, tetapi bagaimana dewasanya orang-orang yang ada di gereja ini. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.